Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mefatul Makaroma dengan NIM 2301111000330. Di sini saya akan menjawab soal UTS Hukum Pemerintah Daerah. Yang pertama, alasan pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada daerah kabupaten atau kota. Perubahan dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi luas kepada daerah, khususnya kabupaten atau kota, didasarkan pada beberapa pertimbangan mendasar. Yang pertama, kedekatan pelayanan dengan masyarakat. Kabupaten atau kota merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada tingkat ini, diharapkan pelayanan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat lokal. Otonomi daerah di tingkat kabupaten atau kota memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan di daerahnya. Masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka. Yang ketiga adalah efisiensi dan efektivitas. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini dapat menghindari birokrasi yang panjang dan pengambilan keputusan yang lambat seperti pada sistem sentralistik. Yang kedua adalah alasan pembagian urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar. Alasannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah, khususnya kabupaten atau kota, sebagai garda terdepan pelayanan, memprioritaskan alokasi sumber daya dan upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar warganya. Standar pelayanan minimum ditetapkan untuk urusan ini sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang layak bagi seluruh warga negara. Alasan pemisahan ini adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan-urusan ini sesuai dengan prioritas dan kemampuan fiskal daerahnya. Setelah kebutuhan pelayanan dasar terpenuhi, meskipun tidak terkait langsung dengan kebutuhan dasar, urusan ini tetap penting dalam mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan. Yang ketiga adalah analisis model hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Clare dan Stewart dan penerapannya di Indonesia. Ada 3 model. Yang pertama, the relative autonomy model. Dalam model ini, pemerintah daerah memiliki otonomi yang signifikan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. Pemerintah pusat memiliki peran yang terbatas, umumnya dalam hal-hal yang bersifat strategis dan nasional. Hubungan antara pusat dan daerah cenderung bersifat koordinatif dan konsultatif. Yang kedua adalah the agency model. Dalam model ini, pemerintah daerah dipandang sebagai agen atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kendali yang kuat dalam menentukan kebijakan dan program, sementara pemerintah daerah bertugas melaksanakan sesuai dengan arahan pusat. Otonomi daerah dalam model ini relatif terbatas. Yang ketiga ada the interaction model. Model ini menekankan adanya interaksi yang dinamis dan saling mempengaruhi antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan dan program merupakan hasil negosiasi, kolaborasi, dan kemitraan antara kedua tingkatan pemerintahan. Terdapat saling ketergantungan dan pertukaran sumber daya serta informasi. Penerapan di Indonesia cenderung mengarah pada the interaction model karena beberapa alasan. Yang pertama, desentralisasi yang terstruktur, ketergantungan fiskal, harmonisasi kebijakan, mekanisme koordinasi dan konsultasi, pengawasan dan pembinaan. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang ada di Indonesia ini lebih mengarah kepada the interaction model karena terdapat otonomi yang signifikan di tingkat daerah, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan peran aktif pemerintah pusat dan menetapkan standar, melakukan harmonisasi dan memberikan dukungan. Interaksi dan koordinasi dan kemitraan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah di seluruh tingkatan. Yang keempat, penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah itu ada tiga tingkatan. Yang pertama ada eksekutif daerah. Fungsi eksekutif di tingkat daerah dijalankan oleh kepala daerah, yaitu gubernur untuk tingkat provinsi dan bupati atau wali kota untuk tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah, yaitu wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, dan perangkat daerah yang di bawahnya.
Yang tingkatan kedua ada legislatif daerah. Fungsi legislatif di tingkat daerah dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu DPRD tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga ada yudikatif di tingkat daerah. Secara struktural tidak terdapat lembaga yudikatif di daerah yang berdiri sendiri, seperti Mahkamah Agung di tingkat pusat. Fungsi peradilan tetap berada di bawah kewenangan Lembaga Peradilan Nasional yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Namun, DPRD memiliki fungsi pengawasan dapat melibatkan proses hukum jika ditemukan pelanggaran oleh kepala daerah atau pejabat daerah lainnya. Selain itu, terdapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu BPSK di tingkat daerah yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di daerah tersebut. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh kepala daerah sebagai eksekutif beserta perangkat daerahnya, DPRD sebagai legislatif, dan lembaga peradilan nasional yang beroperasi di wilayah daerah yudikatif dalam konteks penegakan hukum. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.